Halo, selamat siang anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa lagi di pendalaman Alkitab anak-anak GRI Bandung. Nah, untuk memulainya kita sama-sama latihan satu lagu yang berjudul Lord, I Want to Be a Christian. Apa artinya? Artinya ini adalah suatu doa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jadi pengikut Kristus. Kata-katanya begitu indah, lagunya, melodinya begitu indah. Sederhana tapi begitu indah. Kita sama-sama ya belajar lagu ini. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Bait keduanya. Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart. Nah, anak-anak, lagu ini terdiri dari 4 bait. Di bait pertama berkata, Tuhan, aku mau jadi pengikut Kristus di hatiku. Ya, bukan hanya pura-pura, ya pura-pura jadi pengikut Kristus, bukan, tapi benar-benar dari dalam hati menjadi pengikut Kristus. Di bait kedua dikatakan, aku mau more loving, ya, mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan di dalam hatiku. Bait ketiga berkata apa? Aku mau semakin hidup kudus di dalam hatiku. Yang bait keempat, Tuhan, aku mau seperti Yesus, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan karakter Yesus. Ya, wah indah sekali bukan? Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua ya. Setiap hari semakin cinta Tuhan. Setiap hari semakin hidup kudus. Setiap hari Tuhan bentuk, Tuhan ubahkan semakin serupa dengan Kristus. Nah anak-anak, kita sama-sama saat teduh, lalu kita sama-sama berdoa untuk siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama saat teduh berdiam diri, mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami dapat datang, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati setiap kami, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong kami boleh menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Dan bukan itu saja, biarlah kami juga boleh punya hati yang taat. Setelah kami tahu apa yang benar, setelah kami tahu apa yang Tuhan mau, biarlah kami juga boleh belajar mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin acara PA Anak hari ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama nyanyi lagu yang tadi kita belajar. Lord, I want to be a Christian. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my
Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikaris Feby. Mari anak-anak sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh dapat kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan diberitakan siang hari ini, dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu yang penting bagi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan yang mengurapi beliau, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita masuk ke dalam permohonan ke-6 dari doa Bapa kami, yaitu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya gitu, maksudnya apa sih, pencobaan apa? Apalagi nanti selanjutnya dikatakan ya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya apa ya? Nah, untuk itu Ibu mau ajak kita melihat dari sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang seorang bernama Hizkia, yaitu raja dari Yehuda. Nah, anak-anak sekalian, dalam sejarah Israel itu pernah dipimpin oleh seorang raja yang sangat besar, yaitu Raja Daud. Orang-orang Israel sangat mengagungkan Raja Daud, dan bahkan orang-orang Israel itu setelah di dalam pembuangan, bahkan sampai sekarang, mereka itu sangat-sangat memimpikan kembalinya kejayaan masa kerajaannya Daud. Jadi waktu mereka berpikir, oh nanti Mesias akan datang, mereka pikir bahwa Mesias itu akan memerintah seperti Daud. Karena pada zaman Daud memang pemerintahan itu sangat baik, dan bahkan Tuhan memberkati Israel sedemikian rupa. Dan orang-orang Filistin, yaitu musuhnya Daud, itu banyak sekali dikalahkan oleh Daud, dan kerajaan Israel itu benar-benar aman dan tentram di bawah pemerintahan Daud. Dan terlebih lagi orang-orang Israel itu taat kepada Tuhan seperti Daud juga taat kepada Tuhan. Karena itulah ini disebut sebagai masa kerajaan yang sangat agung di dalam zamannya Israel. Nah, tapi anak-anak sekalian, setelah Daud menjadi raja, lalu dia menjadi tua, nah kerajaan dia kemudian digantikan oleh seorang bernama Salomo, anaknya Daud. Nah, di zamannya Salomo memang kerajaan Israel juga berjaya dan sangat makmur karena Salomo itu disebut sebagai raja yang punya hikmat besar dari Tuhan. Ada ceritanya ya, di mana Salomo waktu berdoa setelah bait suci itu jadi, waktu dia berdoa Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kamu mau minta daripadaku? Mau kekayaan, mau harta, mau kekuasaan yang lebih besar, atau apapun kamu minta saya akan berikan. Lalu Salomo itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada saya hikmat. Dan dari sejak itu Salomo itu benar-benar menjadi raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Bahkan ratu dari Sheba itu dari negeri yang jauh rela datang jauh-jauh ke Israel hanya untuk melihat hikmatnya Salomo. Hikmat itu berarti ada kebijaksanaan, dia itu pintar ya di dalam mengatur strategi, pintar di dalam mengatur jajaran pemerintahan dan seterusnya. Jadi zaman Salomo adalah zaman kejayaan juga sebenarnya bagi kerajaan Israel. Nah, tapi sayangnya anak-anak, Salomo itu ketika masa tuanya dia itu tidak lagi taat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia itu menikah dengan banyak perempuan-perempuan dari negara-negara lain yang bukan Israel. Maksudnya mereka yang tidak percaya kepada Tuhannya Israel. Jadi ada yang menyembah kepada dewa ini, ada yang menyembah pada dewa itu, ada yang menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Dan itu yang membuat Salomo ujungnya itu dia jadi tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, dari situ Tuhan marah dan Tuhan bilang, Salomo, kerajaan kamu akan terpecah menjadi dua. Keturunan kamu akan terpecah. Kerajaan Israel akan terbelah dua. Dan memang betul kerajaan Israel terbelah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Yang utara itu, kerajaan utara disebut sebagai kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan yang selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, anak-anak sekalian, antara Israel dan Yehuda, mana yang lebih besar sebenarnya kerajaannya? Yang lebih besar itu sebenarnya Israel, karena sukunya lebih banyak. Ada 10 suku yang ada di kerajaan utara, dan sukunya besar-besar yang ada di sana. Lalu wilayah kekuasaan mereka juga lebih banyak daripada kerajaan Yehuda. Nah, sedangkan Yehuda itu hanya ada 2 suku. Jadi dari 12 suku Israel terpecah 2, 10 di atas, 2 di bawah. Nah, anak-anak, dari antara 2 ini, raja-rajanya itu juga berbeda-beda. Nah, raja yang benar-benar dari keturunan Daud itu ada di kerajaan Yehuda. Karena kita tahu ya, Daud itu adalah keturunan
Yehuda. Nah, keturunan-keturunan Daud itu dia memerintah di kerajaan-kerajaan Yehuda. Bedanya apa sih Israel dan Yehuda? Bedanya tuh sangat jelas terlihat di dalam kitab suci. Kerajaan Israel tuh dipimpin oleh raja-raja yang lebih banyak yang jahat daripada raja yang baiknya. Jadi ada Raja Yerobeam benar-benar sangat jahat sekali dicatat di dalam Alkitab. Lalu banyak sekali orang-orang yang kemudian memerintah adalah raja-raja yang juga jahat. Dan memang tidak semua, tapi kebanyakan raja-raja di Israel itu lebih jahat daripada di Yehuda. Apakah kerajaan-kerajaan di Yehuda itu rajanya itu jahat-jahat semua? Enggak juga. Apakah baik-baik semua? Tidak juga. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Tetapi antara Israel Utara dan yang selatan ini, yang selatan tuh lebih banyak yang baiknya rajanya. Salah satunya misalnya Raja Asa, itu disebut sebagai raja yang baik. Lalu Raja Yosia, itu juga ada dari kerajaan Yehuda, raja yang baik. Nah, satu raja yang benar-benar dicatat sangat-sangat baik dari kerajaan Yehuda adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia ini dicatat oleh Alkitab benar-benar sangat baik. Dia adalah raja yang sangat cinta Tuhan dan dia hidup menurut kepada jalannya Daud. Jadi dia menaati Tuhan seperti Daud menaati Tuhan. Wah, ini sesuatu hal yang besar. Karena misalnya Raja Asa di dalam Alkitab tidak dicatat dia itu benar-benar taat sampai sebegitu rupa seperti Hizkia taat kepada Tuhan. Jadi Hizkia itu dicatat sebagai raja yang sangat-sangat baik dari kerajaan Yehuda. Nah, anak-anak sekalian, meskipun Hizkia adalah seorang raja yang baik, papahnya Hizkia itu adalah raja yang jahat sebenarnya. Jadi papahnya Hizkia, yaitu Raja Ahaz, adalah raja yang sangat jahat meskipun dia memerintah Yehuda. Dari di zaman pemerintahan dia, mereka itu umat Israel dibawa untuk menyembah berhala, lalu mereka itu menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka disebut sebagai raja yang jahat Ahaz itu. Nah, tapi meskipun demikian, Hizkia adalah anaknya yang kemudian menjadi raja yang sangat baik. Raja yang sangat baik. Nah, anak-anak Israel pada zaman Hizkia, kenapa sih disebut sebagai kerajaan yang sangat baik? Rajanya sangat baik, lalu kerajaannya sangat taat Tuhan. Kenapa? Karena dicatat di dalam Alkitab bahwa Hizkia itu menjalankan seluruh hukum Tuhan dengan setia. Dia menjalankan hukum-hukumnya Tuhan yang dicatat di dalam kitab suci dengan setia. Nah, ada satu hal yang ibu mau tekankan. Dicatat juga bahwa Hizkia itu menjauhkan bukit-bukit penyembahan berhala. Dan dia menghancurkannya. Nah, maksudnya apa sih bukit-bukit penyembahan berhala? Anak-anak sekalian, zaman itu Israel, apalagi sebelumnya Raja Ahaz adalah raja yang jahat. Mereka itu menyembah kepada berhala-berhala. Mereka tidak hanya menyembah kepada Tuhannya Israel, tapi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala lain. Dan ini Tuhan tidak suka. Karena menurut hukumnya, hukum Taurat, Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku selain daripada Tuhan. Hanya Tuhan semesta alamlah yang seharusnya kamu sembah. Tidak boleh ada Allah-Allah lain, tidak boleh ada dewa-dewa lain. Tapi waktu itu Israel menyembah kepada dewa-dewa lain. Dan zaman itu waktu mereka menyembah, mereka pasti punya yang namanya tugu penyembahan berhala atau tempat penyembahan berhala. Bukit-bukit pengorbanan bisa dibilang. Kalau zaman sekarang ya misalnya kamu beragama Kristen, berarti harus ada gereja, kira-kira seperti itu. Lalu kalau kamu beragama ini, kamu juga harus ada tempat ibadah agama itu. Nah seperti itu kira-kira ya. Waktu orang-orang Israel itu menyembah kepada berhala, mereka itu juga mendirikan mesbah-mesbah untuk berhala. Bukit-bukit yang mereka dedikasikan untuk beribadah kepada berhala-berhala itu. Nah di zaman Raja Ahaz itu semua dibiarkan dan mereka menyembah pada berhala. Tapi di zaman Hizkia dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan itu. Dia menghancurkan bukit-bukit penyembahan berhala. Dia benar-benar taat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan benci kepada manusia yang menyembah kepada berhala. Tuhan hanya ingin umatnya itu menyembah kepada Tuhan saja. Maka Hizkia berpikir saya harus menghancurkan mesbah-mesbah itu. Lalu dia perintahkan ya waktu dia sudah naik tahta, dia perintahkan kepada ajudan-ajudannya, hancurkan semua bukit-bukit berhala. Lihat di bukit ini, di bukit itu, hancurkan semua. Orang-orang yang menyembah dengan mesbah itu untuk berhala, hancurkan mesbahnya. Orang Israel tidak boleh lagi menyembah kepada berhala. Kita semua harus menyembah hanya kepada Tuhan saja, tidak boleh kepada berhala. Nah ada satu hal lagi anak-anak yang dicatat di zaman ini, Hizkia juga menghancurkan ular tembaga yang dulu dibuat oleh Musa. Ular tembaga apa?
Anak-anak masih ingat kah? Waktu di zaman Musa dulu, waktu orang Israel masih di padang gurun, orang Israel itu pernah sangat berdosa kepada Tuhan. Mereka itu marah-marah sama Tuhan, tapi pakai namanya marah-marah sama Musa. Padahal mereka sebenarnya marahnya pada Tuhan. Mereka bilang gini, ini nih gara-gara Musa ya, dia yang membuat kita harus jalan di padang gurun. Nih gara-gara dia nih kita jadi dibawa ke padang gurun. Kamu tahu gak sih di padang gurun tuh gak ada makanan, susah makanan. Air juga susah, kamu mau bunuh kami di sini ya? Biar kami mati di padang gurun ya. Gara-gara kamu ya, kami sebentar lagi akan mati. Wah, saat itu Musa itu hatinya deg-degan sekali. Tetapi sebenarnya orang Israel itu marahnya kepada Tuhan. Karena Musa itu utusan Tuhan. Gara-gara Tuhan sih kami ini dikeluarkan dari Mesir. Padahal di Mesir itu banyak makanan-makanan yang enak. Meskipun kami jadi budak, tapi kami gak mungkin mati kelaparan. Lah sekarang kami di padang gurun. Wah, udah pasti kami akan mati. Tidak ada air, tidak ada makanan. Kami pasti akan mati. Nah dari situ Tuhan marah sekali. Dan Tuhan memunculkan yang namanya ular-ular tedung. Ular-ular yang berbisa untuk menghampiri orang Israel dan menggigit mereka. Nah pada saat itu banyak sekali orang Israel yang mati karena ular tedung. Lalu beberapa dari mereka yang belum mati, yang masih kesakitan, mereka berkata pada Musa, Musa maafkan kami, ampuni kami, tolong bilang sama Tuhan. Kami minta ampun, kami bersalah, mulut kami jahat, harusnya kami gak bilang begitu. Kami mohon ampun, tolong bilang sama Tuhan. Jangan biarkan malapetaka ini terus terjadi. Jangan biarkan kami mati di padang gurun ini. Nah saat itu Tuhan berkata kepada Musa, sekarang Musa kamu buatlah sebuah patung yang namanya patung ular tembaga. Jadi bentuknya ular tapi dari tembaga. Musa disuruh bikin patung ular tembaga. Lalu katanya tinggikanlah patung itu dan orang-orang Israel yang mau melihat patung itu. Maka mereka akan selamat dari bisa-bisanya ular tedung itu. Jadi mereka tidak akan mati. Lalu Musa membuatnya dan dia menaikkan ular tembaga itu. Lalu orang-orang Israel yang memandang kepadanya benar-benar menjadi sembuh. Mereka tidak lagi mati. Nah anak-anak sekalian, ular tembaga ini si patungnya itu sampai zaman Hizkia masih disimpan. Wah itu kan sudah ratusan tahun yang lalu dari zaman Musa. Waktu itu orang Israel belum masuk Kanaan. Sekarang orang Israel sudah di Kanaan dan sudah turun-temurun raja-raja itu sudah berganti. Jadi sudah sangat lama sekali. Tapi patung itu masih dipelihara, masih disimpan. Nah tapi anak-anak sekalian yang jadi masalah adalah patung itu bukan disimpan sebagai peringatan saja. Jadi mereka bukan memasang patung itu lalu mengingat dulu kami pernah melawan Tuhan. Harusnya kami tidak boleh lagi melawan Tuhan. Kami harus taat pada Tuhan. Tapi justru ular tembaga itu malah disembah oleh orang-orang Israel. Mereka malah sujud menyembah kepada patung ular tembaga itu. Nah itu yang jadi masalah. Lalu Tuhan marah sebenarnya kepada mereka dan Hizkia tahu. Hizkia tahu bahwa ini penyembahan berhala. Loh kan ular tembaga itu dibikin oleh Tuhan. Harusnya kalau kita menyembah ular tembaga sama aja menyembah Tuhan tidak? Sebenarnya tidak. Karena Tuhan ingin kita tuh benar-benar menyembah Dia. Bukan menyembah patung-patung gambaran-gambaran Dia yang akhirnya membuat kita memalingkan mata kita dari Tuhan. Yang akhirnya membuat kita, oh inilah yang menyelamatkan kami. Sang ular tembaga. Loh, yang menyelamatkan orang Israel tuh ular tembaga itu atau Tuhan? Sebenarnya Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan mereka menggunakan patung itu. Jadi siapa yang menyelamatkan? Bukan ular tembaga, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Nah Hizkia tahu sekali bahwa patung ini sudah menghancurkan orang Israel. Orang Israel jadi menyembah kepada berhala. Karena itu apa? Lalu Hizkia berkata kepada ajudannya, para tentara-tentaraku, para pelayan-pelayanku, kamu ambil itu patung ular tembaga. Lalu hancurkan itu. Wah pelayan-pelayan bingung. Hah, dihancurkan juga. Kalau mesbah-mesbah berhala dihancurkan mungkin masih masuk akal. Karena apa? Karena memang kita gak boleh menyembah berhala kan. Gak boleh menyembah yang bukan Tuhan. Tapi kan ular tembaga dari Tuhan. Ular tembaga kan Tuhan yang suruh Musa bikin. Masa mau dihancurkan juga? Lalu ada seorang kepala pelayan yang bertanya, mohon maaf Tuanku Raja Hizkia. Apakah Tuhan betul-betul bilang ular tembaga ini harus dihancurkan? Itu peninggalan Israel loh. Itu sudah ratusan tahun ada di sini. Dan itu punya peristiwa yang sangat penting. Ada sejarahnya loh Raja. Apa benar Raja mau hancurkan itu? Hizkia bilang orang Israel sudah menyembah kepada berhala gara-gara ular tembaga itu. Mereka tidak lagi ingat kepada Tuhan. Tapi yang mereka tahu apa? Ular tembaga, engkaulah yang menyelamatkan kami. Itu yang harusnya dihancurkan. Jadi Hizkia bilang sudah jangan banyak pertanyaan. Pokoknya hancurkan saja
ular tembaga itu. Wah, lalu para pelayannya ketakutan, tidak berani melawan. Akhirnya mereka menghancurkan ular tembaga itu. Nah, anak-anak sekalian, karena itulah zamannya Hizkia itu disebut sebagai zaman yang sangat baik untuk kerajaan Yehuda. Karena rajanya ini adalah raja yang sangat cinta Tuhan. Dia bukan hanya menghancurkan patung-patung berhala, menghancurkan mesbah-mesbah berhala, menghancurkan ular tembaga. Tapi Hizkia juga membawa umat Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Hizkia berkata, ingatlah hai umat Israel, kamu itu dikeluarkan dari Mesir oleh Tuhan semesta alam. Oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepadanya lah seharusnya kamu menyembah, bukan kepada yang lain-lainnya. Nah, zaman ini disebut sebagai zaman keemasan, yaitu zamannya Raja Hizkia. Waktu orang-orang Israel itu benar-benar di bawah pemerintahan raja yang sangat cinta Tuhan. Dicatat dengan sangat jelas, Hizkia adalah raja yang sangat baik. Dia menaati jalan-jalan perintah-perintah Tuhan, dia menaati hukum-hukum Tuhan. Seperti Daud dulu waktu menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, pada masa kerajaan Hizkia ini, datanglah kerajaan Asyur yang mau menghancurkan mereka. Asyur itu siapa? Asyur itu adalah sebuah bangsa yang besar sekali di zaman itu. Dan Asyur sudah menaklukkan banyak sekali daerah-daerah, menaklukkan banyak bangsa saat itu. Termasuk salah satunya kerajaan Israel yang besar itu sudah ditaklukkan oleh Asyur. Jadi waktu kerajaan Israel itu didatangi oleh kerajaan Asyur, Asyur itu dengan tentara yang sangat besar, yang sangat banyak menghancurkan Israel. Lalu banyak dari orang-orang Israel di kerajaan utara itu dibuang ke Asyur. Nah, waktu terjadi semua ini, orang-orang Yehuda itu tahu. Wah, saudara-saudara kami, mereka sudah dikalahkan oleh Asyur. Waduh, bagaimana ini? Kami antara saudara-saudara dengan kami itu sangat dekat. Daerahnya tuh dekat sekali, daerahnya tuh bersinggungan. Daerahnya gak jauh, sangat dekat. Dan sangat mungkin Asyur itu juga akan segera menghancurkan kami. Sangat mungkin Asyur juga akan segera menghancurkan kerajaan Yehuda. Wah, gara-gara itu mulailah Raja Hizkia dan para bawahan-bawahannya mulai memikirkan apa mungkin ya Raja Asyur itu mulai masuk kemari. Nah, tapi anak-anak di dalam Alkitab dicatat ya, setelah Asyur mengalahkan Israel, Asyur tidak langsung mengalahkan Yehuda. Tetapi kemudian Asyur mulai mau mengalahkan Yehuda. Kenapa sih Asyur mau kalahkan Yehuda? Karena anak-anak kalau di dalam peta, kerajaan Yehuda itu sangat dekat dengan kerajaan Mesir. Nah, kerajaan Mesir adalah kerajaan yang sangat-sangat besar dan juga kerajaan yang sangat maju saat itu. Zaman dulu ya, orang waktu berperang itu masih pakai kaki atau masih pakai kuda. Belum ada tuh yang namanya kereta kuda. Tapi di zamannya Mesir, orang-orang Mesir mereka tuh menemukan yang namanya kereta kuda. Jadi ini adalah bangsa yang sangat maju, bangsa yang sangat beradab. Dan tentu bangsa yang kuat. Nah, dari situ Asyur mulai pikir, wah kalau misalnya kami sudah hancurkan yang Israel utara, nanti sebentar lagi Israel selatan tuh akan mulai pikir, wah saudara-saudara kami sudah dihancurkan. Bagaimana dengan kami? Wah kalau gitu kita harus cari pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Bangsa yang dekat, yaitu siapa? Bangsa Mesir. Minta tolong kepada bangsa Mesir. Nah dari situ Asyur mulai ketakutan. Karena Asyur pikir meskipun Mesir itu adalah bangsa yang tidak segila Asyur. Asyur itu sangat ingin ya menguasai banyak sekali daerah. Asyur pengen memperluas daerah kerajaannya. Mesir gak seperti itu. Tapi Asyur pikir ya meskipun demikian Mesir itu adalah kerajaan yang sangat maju. Kerajaan yang sangat kuat dan juga adalah kerajaan yang besar. Jadi mungkin sekali orang-orang Yehuda itu akan lari ke Mesir minta tolong sama Mesir untuk melawan kami. Nanti kami akan kalah, kami gak bisa menjalankan lagi rencana kami untuk memperluas daerah kerajaan kami. Nah dari situ akhirnya Asyur mulai mendekati kerajaan Yehuda. Jadi dicatat ya, utusan-utusan dari kerajaan Asyur itu datang ke kerajaan Yehuda. Bertemu dengan pelayan-pelayannya Hizkia lalu mengatakan apa? Mereka itu sengaja menakut-nakuti orang Israel. Mereka berkata, hei kerajaan Yehuda, kamu mau minta tolong sama siapa? Lihat, kami sebentar lagi akan datang. Mau minta tolong sama Mesir? Mesir tidak akan bisa menolong kamu. Karena kamu lihat, bangsa-bangsa lain semua sudah kami kalahkan. Kami Asyur adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat kuat. Kamu lihat saudara kamu sendiri di atas,
Mereka sudah habis hancur, sudah kami kalahkan dan sudah kami jajah. Orang-orang mereka pun sudah dimasukkan ke dalam kerajaan kami. Sudah dibuang ke Asyur. Nah, kamu mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama Mesir? Saya kasih tahu kamu ya. Dewa mana yang bisa menyelamatkan bangsanya dari Asyur? Lihat, dewa-dewa dari kerajaan ini, dewa-dewa dari kerajaan itu. Apakah mereka bisa menyelamatkan bangsa mereka dari Asyur? Lihat buktinya. Bangsa-bangsa itu sudah takluk di bawah kaki Asyur. Bangsa-bangsa itu sudah jadi milik kerajaan Asyur. Jadi kerajaan Yehuda, kamu jangan macam-macam. Jangan sok-sok mau melawan kami. Lihat, kamu punya prajurit itu sangat sedikit. Sedangkan prajurit kami sangat besar. Gak usah sok-sok mau menang dah. Kasih tahu kami, Tuhan kamu sendiri tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Kenapa? Lihat, dewa-dewa lain pun tidak bisa menyelamatkan kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Tidak bisa menyelamatkan bangsa-bangsa mereka sendiri. Termasuk juga kamu kerajaan Yehuda. Tuhanmu itu yang kamu sembah tidak mungkin bisa menyelamatkan kamu. Jadi tidak usah lagi memohon kepada Tuhanmu. Tidak usah minta tolong pada Mesir. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu. Nah saat itu ya para pelayan-pelayan Hizkia yang mendengar kata itu. Mereka berkata gini. Para utusan-utusan dari kerajaan Asyur. Tolong berbicaralah dalam bahasa Aram. Karena kami juga mengerti bahasa Aram. Jangan bicara dalam bahasa Yehuda. Kenapa? Karena nanti kalau bicara dalam bahasa Yehuda, seluruh rakyat akan mengerti. Nah mereka mulai berpikir kalau seluruh rakyat mendengar perkataan itu, jangan-jangan nanti seluruh rakyat kerajaan Yehuda jadi ketakutan. Dan mereka kemudian jadi meninggalkan Tuhan, lalu mereka jadi pundung, mereka jadi putus asa dan mereka tidak lagi mau melawan. Jadi dikatakan jangan bicara dalam bahasa Yehuda, bicaralah dalam bahasa Aram. Karena kami juga mengerti bahasa Aram. Tapi utusan-utusan dari kerajaan Asyur bilang, kamu kira kami ini datang cuma buat ngomong sama kamu? Tidak. Hei, lihat orang-orang Yehuda, orang-orang dari bangsa Yehuda, dengar semuanya ya. Bahwa kami Asyur sudah datang ke negeri kamu dan kami akan segera mengalahkan kalian. Coba buktikan Tuhanmu itu. Apakah dia bisa menyelamatkan kamu? Saya tidak percaya. Karena apa? Lihat bangsa-bangsa lain dewanya tidak bisa selamatkan mereka dari Asyur. Kami Asyur adalah kerajaan yang sangat besar. Jadi hai orang-orang Yehuda, kalian harus takluk, harus tunduk kepada kerajaan Asyur. Wah anak-anak sekalian, setelah terjadi semuanya itu, utusan-utusan Asyur pulang, lalu pelayan-pelayan Hizkia mulai berkata kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia, kami mendapat berita yang sangat mengerikan, berita dari kerajaan Asyur. Wah saat itu Hizkia mulai gundah gulana, mulai berpikir, wah ini gak benar, ini gak benar. Nah beberapa waktu kemudian kerajaan Asyur itu mulai mengirimkan surat yang isinya sama. Mulailah tunduk kepada kami, hai kerajaan-kerajaan Yehuda, karena kamu tidak akan mungkin bisa menang melawan kami. Tuhanmu itu tidak mungkin bisa menyelamatkan kamu. Nah anak-anak sekalian, apa yang dilakukan Hizkia waktu dia menerima surat itu? Dicatat oleh Alkitab, Hizkia merobek jubahnya, dia menggunakan baju berkabung, lalu dia datang kepada Tuhan, dia membuka surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia buka surat itu dan Hizkia menangis berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku ini sudah berusaha mati-matian hidup setia kepadamu. Tuhan, Engkau tahu aku ini berusaha sungguh-sungguh untuk cinta kepadamu saja. Aku tidak menyembah kepada berhala. Tuhan, tapi lihatlah surat yang dikirimkan oleh kerajaan Asyur itu. Mereka adalah orang-orang yang menghujat nama Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan tidak mungkin menyelamatkan kami. Tuhan, lihatlah surat ini. Tuhan, kasihanilah kami bangsa ini. Kasihanilah kerajaan Yehuda. Tunjukkanlah ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang tidak takluk kepada apapun. Tuhan yang bisa dengan mudah membinasakan siapapun yang Tuhan mau binasakan. Maka sekarang ya Tuhan, kata Hizkia, Tuhan Allah kami, selamatkan kami dari tangannya. Lepaskan kami dari tangan Asyur supaya seluruh dunia ini tahu bahwa Engkau sendiri adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Wah anak-anak saat itu Hizkia benar-benar berserah penuh kepada Tuhan.
Hizkia menangis dan Hizkia itu tidak berpikir berapa banyak senjata ya yang perlu saya keluarkan. Atau strategi perang apa yang harus saya bikin. Wah, mungkin di zaman Gideon dulu Tuhan pernah menggunakan 300 orang saja untuk melawan ribuan orang. Wah, kalau gitu kita harus susun strategi. Tidak, Hizkia tidak lakukan itu. Hizkia tidak memanggil para jenderalnya. Ayo kita susun strategi ya. Kita bikin, kamu punya senjata apa? Kita sudah belikan senjata dari negara itu. Senjata yang paling maju yang mana? Coba kumpulkan. Tidak. Hizkia begitu menerima surat, dia langsung datang kepada Tuhan. Pakai pakaian berkabung untuk menunjukkan apa? Dia itu berkabung karena nama Tuhan dihujat oleh orang lain. Hizkia tidak pikir soal dirinya sendiri. Hizkia tidak pikir bahkan tidak pikir soal bangsa Israel saja. Tapi Hizkia memikirkan nama Tuhan. Hizkia berpikir tidak boleh nama Tuhan dipermalukan seperti ini. Tidak boleh Tuhan itu dikhianati seperti ini. Tidak boleh Tuhan itu dihujat seperti ini. Siapa mereka bangsa Asyur berani menghujat Tuhan seperti ini. Tetapi Hizkia kemudian menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tunjukkanlah bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah anak-anak sekalian, dari sini kita melihat betapa Hizkia itu adalah seorang raja yang sangat-sangat baik. Dia bukan hanya taat kepada hukum-hukum Tuhan, tapi dalam keseharian hidupnya, dalam tindakan-tindakan dalam hidupnya, Hizkia itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang cinta kepada nama Tuhan. Orang yang gak pengen supaya nama Tuhan itu dihujat. Dia tidak mau. Dia tidak mau nama Tuhan dipermalukan. Dia hanya ingin nama Tuhan ditinggikan melalui kerajaan mereka. Hizkia itu berusaha mati-matian hidup untuk menjadi raja yang baik di hadapan Tuhan. Nah anak-anak sekalian, dan betul saja Tuhan melepaskan Israel dari bangsa Asyur. Nanti kalau kalian baca sendiri ceritanya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kalian bisa baca ya secara mendetail, kalian akan lihat betapa Tuhan itu membuat orang-orang Asyur itu akhirnya saling membunuh sendiri. Dan akhirnya bangsa Asyur itu tidak jadi mengalahkan Yehuda. Yehuda itu diluputkan, Yehuda dilepaskan dari bangsa Asyur. Nah dari situ Hizkia itu memuji Tuhan, Hizkia bersyukur kepada Tuhan. Nah tapi anak-anak sekalian, setelah peristiwa itu masuk ke dalam pasal berikutnya dicatat bahwa Hizkia itu jatuh sakit. Nah waktu Hizkia jatuh sakit, Hizkia itu benar-benar sudah mau mati. Dan bahkan benar-benar sudah hampir mati dia itu. Lalu datanglah Nabi Yesaya, nabi yang ada waktu itu di zaman kerajaan Yehuda saat itu. Nabi Yesaya datang kepada Hizkia. Yesaya berkata apa? Raja Hizkia yang mulia, saya dikasih tahu oleh Tuhan bahwa kamu akan segera mati. Kamu ini sudah sakit parah dan sebentar lagi kamu akan mati. Wah, Hizkia waktu tahu itu dia sangat sakit keras. Lalu kemudian dia menangis lagi kepada Tuhan. Hizkia berkata apa? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini sudah hidup setia di hadapan Tuhan. Aku berusaha untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Aku tidak melakukan hal yang jahat di matamu. Aku sungguh-sungguh berusaha hidup untuk Tuhan. Lalu Hizkia menangis, Tuhan ingat saya, Tuhan ingat saya. Jangan biarkan saya mati dulu saat ini. Tuhan kasihani saya, kasihani saya. Lalu kemudian Tuhan mengutus kembali Nabi Yesaya untuk berkata kepada Hizkia. Yesaya berkata bahwa Tuhan sudah dengar doa kamu, Raja Hizkia. Tuhan sudah mendengar suara tangisan kamu. Tuhan lihat air matamu. Dan Tuhan berkata, kamu akan hidup untuk 15 tahun lagi. Kamu tidak akan mati sekarang, tapi hidupmu diperpanjang oleh Tuhan 15 tahun lagi. Dan benar saja Hizkia setelah itu hidup kembali. Dia tidak jadi mati dan nanti dia minta bukti ya. Nabi Yesaya tolong berikan saya tanda. Tolong kasih tahu saya apa betul saya benar-benar akan sembuh. Lalu terjadi tanda dan kemudian Hizkia benar-benar sembuh. Jadi Tuhan benar-benar mendengar doa Hizkia. Nah tapi anak-anak sekalian, setelah Hizkia itu sembuh, setelah tadi ya Hizkia yang ceritanya heroik sekali, Hizkia yang cinta Tuhan, tapi kemudian dia jatuh sakit, lalu Tuhan menyelamatkan dia dari sakit penyakitnya. Kemudian hidup Hizkia berubah total. Karena di pasal-pasal berikutnya dicatat bahwa Hizkia itu didatangi oleh Raja Babel. Raja Babel itu mendengar kabar tentang Raja Hizkia yang sakit. Jadi waktu mereka terima surat, terima kabar, oh Raja Yehuda itu sedang sakit, Raja Hizkia. Kalau gitu ayo Babel kita akan berangkat ke sana. Jadi Raja Babel beserta dengan rombongannya, mereka itu berangkat ke kerajaan Yehuda. Ngapain? Membesuk Raja Hizkia saat itu. Nah anak-anak sekalian, waktu Raja Babel itu datang ke kerajaan Yehuda, waktu menghampiri Raja Hizkia, ternyata Hizkia sudah sembuh.
Nah, dengan sembuhnya Hizkia, dia tuh sangat bersuka cita. Oh, aku sudah disembuhkan Tuhan. Dan wah, Raja Babel sedang datang ke kerajaanku. Maka ayo kita sambut Raja Babel ini dengan sambutan yang paling hangat, dengan sambutan yang sangat-sangat indah, dengan sambutan yang sangat mewah. Lalu Hizkia berkata kepada Raja Babel waktu datang ya, Raja Babel yang mulia, selamat datang. Dan juga segenap rombonganmu, selamat datang. Karena kamu sudah hadir di istana kami. Mari kita makan bersama. Lalu Hizkia mulai panggil, ayo pelayan-pelayan cepat-cepat keluar. Kenapa? Iya Raja, ya yang mulia Raja. Lalu Hizkia berkata, keluarkan makanan-makanan yang paling enak. Sediakan hidangan yang besar ya. Bikin yang mewah ya. Jangan malu-maluin ya. Bikin yang mewah ya. Raja Babel sudah datang ke tempat ini jauh-jauh sekali. Buatlah hidangan yang mewah. Saya mau menjamu Raja Babel. Wah, langsung setelah itu kepala pelayan mulai mengatur pelayan-pelayan semua. Kamu kelompok ini, kelompok A, kamu mengatur makanan-makanan yang daging. Jadi kamu ambil lembu yang paling bagus, lembu yang gemuk, yang enak, dagingnya yang empuk. Kamu sembelih dia, lalu kamu olah dia menjadi hidangan yang indah. Menjadi hidangan yang enak, bikin yang enak kelompok A. Lalu kelompok B, kamu sediakan itu wine, sediakan anggur yang terbaik. Kamu coba buka perbendaharaan anggur istana, kamu cari anggur yang paling bagus, anggur yang aromanya masih sangat wangi dan rasanya masih sangat-sangat enak, yang paling enak kamu cari. Lalu nanti itu kita akan hidangkan di hadapan Raja Babel. Ayo siapkan kelompok B. Lalu kelompok C, kamu siapkan apa? Kamu siapkan seluruh itu ya. Taplak mejanya semua, bikin yang paling bagus, cari kain-kain yang benar-benar bersih, yang sangat indah, rapikan semuanya, siapkan semuanya supaya semuanya terlihat sangat indah. Wah, lalu dikatakan lagi, ayo kamu kelompok-kelompok yang lain siapkan air yang paling bagus. Untuk apa? Untuk mereka nanti cuci kaki, untuk mereka siap-siap. Lalu semua disiapkan dengan sangat mewah sekali. Lalu ada bagian yang potong buah-buah yang sangat bagus. Lalu ada yang ambil makanan-makanan yang lain. Mereka itu mulai sibuk sekali kerajaan itu. Jadi di dapur, di tempat-tempat kerajaan itu sangat sibuk sekali untuk menyambut Raja Babel yang datang. Wah, setelah semuanya sudah siap, lalu kepala pelayan itu mulai berkata, Raja Hizkia, semua sudah siap. Kami sudah siapkan semua. Lalu Raja Hizkia bilang, oke, sekarang mari kita semua duduk bersama Raja Babel dan juga rombongan. Lalu hidangkan semua sekarang di hadapan kami. Wah, langsung kepala pelayan mengatakan, ayo hidangkan semua. Keluarlah pelayan-pelayan itu membawa daging masakan yang sangat enak. Lalu membawa minuman yang sangat baik. Membawa buah-buahan. Membawa seluruh barang-barang yang sangat baik. Makanan-makanan yang sangat baik. Untuk menyambut Raja Babel saat itu. Untuk menyambut Raja Babel. Nah, anak-anak sekalian, setelah semuanya itu dijamu dengan sangat indah, lalu Hizkia beberapa hari kemudian dia mengajak Raja Babel dan rombongan-rombongannya untuk melihat kepada kekayaan istana itu. Untuk melihat kepada kekayaan kerajaan Yehuda. Jadi Alkitab mencatat apa? Hizkia itu menyuruh kepada membawa Raja Babel kemana? Ke gedung perbendaharaannya dia. Dibawa ke gedung perbendaharaannya dia. Untuk melihat apa? Hizkia membawa mereka untuk melihat kepada kekayaan-kekayaan yang ada di Yehuda. Melihat kepada kekayaan-kekayaan yang besar yang ada di Yehuda. Nah, coba Ibu bacakan ya. Nah, Ibu bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 13 dikatakan Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan juga di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, anak-anak sekalian, dicatat apa? Hizkia membawa mereka ke gedung isinya emas gitu. Jadi ke tempat perbendaharaannya istana yang isinya itu adalah menyimpan emas-emas dan perak. Wah, ini berarti adalah tempat harta karun. Ini adalah bilik harta karunnya dari istana. Tentu itu bilik harta karun yang besar ya, karena pasti banyak sekali emas dan perak di sana. Apalagi memang Tuhan memberkati kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Hizkia.
Jadi waktu itu Hizkia membuka, ayo pelayan silakan buka berangkas terbesar kita, berangkas emas dan perak kita. Wah, setelah dibuka lalu dia memperlihatkan, Raja Babel, ini adalah ruangan di mana emas-emas kami dikumpulkan. Kami memiliki emas sebanyak ini, lalu ada perak, dan ini adalah harta kami yang sangat berharga. Anak-anak sekalian, di dalam sebuah kerajaan emas dan perak itu adalah harta yang sangat penting. Karena orang-orang kalau tidak punya emas dan perak zaman itu, mereka itu tidak bisa berbelanja, mereka tidak bisa membeli, mereka tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan benar. Mirip seperti zaman sekarang, kalau tidak ada uang, kita itu tidak bisa belanja, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa punya harta, kita tidak bisa punya hal-hal yang kita perlukan kita punya. Seperti negara-negara saat ini, kalau negara tidak punya uang, negara yang sangat miskin, mereka itu susah maju. Mereka itu tidak bisa punya kemajuan yang sangat baik karena tidak ada uang. Mereka tidak bisa beli barang-barang yang mereka harus beli. Mereka tidak bisa punya simpanan karena tidak ada uang. Nah, jadi zaman dulu uangnya itu adalah emas dan perak. Nah, jadi emas dan perak yang sangat banyak itu dia perlihatkan kepada Raja Babel. Inilah harta dari kerajaan kami, harta yang sangat besar. Nah, lalu anak-anak sekalian, selain emas dan perak dicatat apa? Mereka itu, Hizkia itu memperlihatkan juga rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu apa sih? Kalau di Indonesia, rempah-rempah itu contohnya nih, misalnya seperti jahe, itu adalah rempah-rempah di Indonesia. Lalu kunyit, itu rempah-rempah. Lalu sereh, itu rempah-rempah juga. Cengkeh, lalu ada biji pala, ada pala ya. Lalu ada ketumbar dan yang lain-lainnya, itu adalah rempah-rempah dari Indonesia. Nah, kenapa rempah-rempah itu sangat penting? Karena rempah-rempah itu adalah satu harta yang sangat berharga juga dalam sebuah kerajaan. Kalau kerajaan tidak punya rempah-rempah, maka mereka sulit disebut sebagai kerajaan yang kaya. Karena berarti ada hal yang mereka tidak punya yang sebenarnya mereka perlu. Contohnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan rempah-rempah. Kita punya banyak sekali rempah-rempah di Indonesia. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Dan itulah yang kemudian membuat para penjajah-penjajah kita dulu, yaitu kerajaan Inggris kah, atau Belanda, atau yang lain-lainnya. Kenapa mereka mau datang ke Indonesia? Karena di sini ada rempah-rempah. Orang-orang Belanda itu di sana ada musim dingin. Contohnya misalnya ya, musim dingin. Mereka itu kalau tidak punya baju yang cukup baik, mereka akan kedinginan. Kalau mereka tidak ada makanan yang bisa menghangatkan, mereka akan lebih mudah kedinginan. Jadi mereka perlu makanan-makanan yang hangat. Nah, makanan-makanan hangat itu didapat dari mana? Dari rempah-rempah. Pernahkah kalian waktu sakit, misalnya kalian sakit perut, ya perutnya kembung, lalu mamah kasih kalian tuh minuman yang ada jahenya. Kenapa harus minum itu? Karena jahe itu menghangatkan kita. Rempah-rempah itu salah satu fungsinya adalah untuk menghangatkan. Nah, jadi saat itu kerajaan-kerajaan yang dulu menjajah kita, mereka tuh mulai berpikir, oh kalau kita bisa menguasai rempah-rempah Indonesia, maka kita bisa menguasai perdagangan di dunia. Karena di mana-mana orang tuh pasti perlu rempah-rempah. Apalagi negara-negara yang dingin itu. Mereka pasti perlu rempah-rempah. Kalau kita menguasai Indonesia, wah kita bisa menguasai perdagangan. Saya akan jual rempah-rempah ini dengan mahal. Lalu saya bisa memonopoli semua kekuasaan perdagangan ini. Perdagangan rempah-rempah. Kami bisa menjadi kaya raja. Makanya saat itu orang-orang penjajah itu datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah kita. Nah, kembali lagi, jadi dari sini kita lihat ya bahwa rempah-rempah itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kerajaan. Nah, di Israel saat itu juga ada rempah-rempah yang lain. Jadi itu sangat-sangat penting. Waktu Hizkia mengatakan kepada Raja Babel, lihatlah inilah rempah-rempah yang kami miliki. Wah, itu pasti rempah-rempah yang sangat kaya, rempah-rempah yang sangat baik. Lalu dicatat lagi, selain emas, perak, rempah-rempah, apalagi yang diperlihatkan? Ada minyak yang berharga. Nah, kenapa sih minyak itu disebut berharga? Karena memang minyak itu adalah satu barang yang juga mahal, satu barang yang juga sangat penting. Satu hal yang sangat penting juga di dalam sebuah kerajaan. Kalau di zaman kita sekarang, kerajaan atau negara yang punya suplai minyak paling banyak atau negara yang bisa menghasilkan minyak paling banyak, itu adalah negara Arab salah satunya. Makanya negara Arab itu adalah negara yang sangat kaya. Kenapa? Karena mereka adalah negara penghasil minyak. Mereka bisa menjual minyak mereka ke negara-negara lain yang tidak bisa menghasilkan minyak. Misalnya contohnya ya, Arab itu waktu menjual minyak itu dijadikan apa? Kalau zaman sekarang dijadikan bahan bakar. Dijadikan bensin misalnya ya untuk mobil supaya bisa jalan. Lalu dijadikan lagi bensin untuk mesin-mesin yang perlu bensin, perlu minyak. Jadi minyak itu sangat penting.
Nah kalau di zaman dulu minyak itu memang belum dipakai untuk mobil atau untuk motor. Karena dulu belum ada mobil dan motor. Jadi minyak dipakai buat apa? Minyak itu mereka bisa bikin salah satunya menjadi parfum. Parfum itu sangat penting zaman dulu. Lalu mereka juga bisa buat itu untuk bagian-bagian yang lain. Untuk bisa membuat makanan yang enak misalnya dari minyak itu. Mereka bisa membuat roti, mereka bisa membuat hal-hal yang baik dari minyak itu. Jadi minyak itu adalah satu kekayaan yang sangat penting sebenarnya di dalam sebuah kerajaan. Minyak-minyak yang bagus, apalagi minyak itu benar-benar baik sekali, itu adalah harta yang besar. Jadi waktu itu Hizkia berkata kepada Raja Babel, kami bukan hanya punya emas, perak, dan rempah-rempah, kami juga punya minyak. Lihat perbendaharaan minyak kami. Sangat mewah, sangat bagus. Kami punya minyak yang paling indah, minyak yang paling bagus, kualitasnya paling tinggi. Kami punya nih minyak yang paling berharga dicatat, minyak-minyak yang mahal. Nah lalu anak-anak sekalian, selain emas, perak, rempah-rempah, minyak, dikatakan Hizkia juga memperlihatkan gedung persenjataan. Wah, senjata itu penting juga ya? Wah, itu sangat penting di dalam sebuah negara. Kalau negara tidak punya senjata, ya mereka itu akan sangat mudah untuk diserang oleh negara-negara lain. Mereka akan sangat mudah untuk dijajah. Nah senjata di sini tentu bukan cuma bicara senjata-senjata asal-asal ada ya. Tapi benar-benar senjata yang paling populer, senjata yang paling baru gitu ya. Senjata yang paling maju saat itu Israel juga punya. Jadi dia punya gedung-gedung persenjataan di sana. Ada gedung persenjataan, lalu ada senjata-senjata yang disimpan di sana. Senjata-senjata penting, senjata-senjata yang bagus yang mereka bisa pakai untuk peperangan. Nah kenapa ini sangat penting? Karena kalau tidak punya senjata yang baik, orang itu, sebuah kerajaan itu akan sangat mudah dikalahkan oleh kerajaan yang lain. Contohnya, kerajaan Mesir. Kenapa zaman dulu Mesir itu bisa berkuasa? Salah satunya karena Mesir itu menemukan yang namanya kereta kuda yang tadi Ibu sudah bilang. Kereta kuda kok penting banget? Ya iya, dulu kalau nggak ada kereta kuda, orang berperang itu dengan apa? Dengan kaki lari-lari gitu ya, lalu bawa pedang, bawa itu panah, bawa senjata-senjata mereka, tapi mereka harus lari. Atau ada dari antara mereka yang naik kuda. Tapi kan tidak semua orang, seluruh prajurit dikasih kuda, hanya prajurit-prajurit yang berkuda yang dikasih kuda, yang lain mereka harus lari. Nah, kalau zaman itu Mesir bisa menemukan kereta kuda, mereka itu benar-benar sangat canggih. Kenapa? Karena dengan kereta kuda, mereka itu bisa berperang dengan lebih efektif. Bayangkan ya, kalau misalnya mereka nggak punya kuda, lalu musuh-musuh itu sedang melarikan diri, mereka harus mengejar dengan kaki mereka sendiri. Wah, itu capek sekali. Kalau sampai sudah ketemu dengan musuhnya, mereka sudah ngos-ngosan. Jauh sekali kamu lari. Mau berperang sudah gak kuat. Nah, tapi kalau mereka punya kereta kuda dan musuhnya itu belum punya kereta kuda, mereka akan dengan sangat gampang mengejar musuhnya. Musuhnya itu lari dengan kaki, kereta kuda melari dengan lebih cepat melaju. Menangkap orang-orang di sana, menangkap para musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya senjata-senjata perang yang canggih itu sangat penting di dalam sebuah kerajaan. Jadi persenjataan, penyimpanan persenjataan itu sangat-sangat penting juga. Dan itulah yang Hizkia kasih lihat kepada Raja Babel. Jadi Hizkia itu memperlihatkan apa sih kepada Raja Babel? Semua yang ada di dalam kerajaan dia. Alkitab bilang tidak ada satupun bagian dari kerajaannya yang tidak diperlihatkan kepada Raja Babel. Semua dikasih lihat. Nah anak-anak sekalian, setelah semua dikasih lihat seperti itu, Nabi Yesaya datang lagi kepada Hizkia. Nabi Yesaya bertanya, apa saja yang sudah dilihat oleh Raja Babel di istanamu? Lalu Hizkia dengan bangga menjawab, tidak ada satupun barang dalam kerajaan ini yang tidak dilihat oleh Raja Babel. Saya sudah kasih lihat semua kekayaan kita. Saya sudah kasih lihat seluruh hal yang kita punya. Kekayaan bangsa ini, kekayaan negara ini. Saya sudah kasih lihat semuanya kepada Raja Babel. Nah dari situ Yesaya kemudian menyampaikan firman Tuhan. Yesaya berkata apa? Nanti akan tiba masanya di mana Raja Babel itu akan datang. Kerajaan Babel itu akan datang menjajah orang Israel. Lalu orang-orang Israel yang kerajaan selatan ini, Yehuda ini akan dibawa ke kerajaan Babel. Lalu mereka akan diangkat menjadi sida-sida di kerajaan Babel. Mereka akan diangkat menjadi orang-orang penting di dalam pemerintahan kerajaan Babel. Maksudnya apa? Mereka itu akan ada yang dibuang ke Babel. Siapa sih orang-orang Israel yang kemudian dicatat di Alkitab menjadi sida-sida di kerajaan Babel? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu dicatat oleh Alkitab. Mereka itu menjadi
sida-sida di kerajaan Babel. Mereka menjadi orang yang penting di pemerintahan kerajaan Babel. Nah, berarti mereka dibuang kan, mereka dipisahkan dari keluarga mereka dibuang, lalu mereka dijadikan orang yang orang yang di bagian pemerintahan kerajaan Babel. Nah, tapi anak-anak menarik sekali ya, Hizkia waktu dengar kalimat itu, Hizkia bukan berkata, wah aku sudah bersalah, gara-gara aku Tuhan menghukum, nanti orang-orang ini akan dibuang ke kerajaan Babel. Loh, tidak, Hizkia tidak mengatakan itu. Hizkia mengatakan satu kalimat apa? Sungguh baik firman Tuhan yang kamu ucapkan itu. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tapi dalam pikirannya sendiri, nah itu yang jadi masalah ya. Pikirannya Hizkia sendiri, dia berpikir apa? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi kira-kira Hizkia bilang apa? Ya terserahlah mereka mau seperti apa. Kan itu nanti terjadinya nanti. Saya kan udah gak ada di sini. Yang penting selama saya hidup, saya bisa menikmati damai dan keamanan seumur hidup saya. Nah anak-anak sekalian, beda ya antara karakteristik Hizkia dulu, tindakan Hizkia dulu dengan tindakan Hizkia yang sekarang. Dulu Hizkia adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia itu sangat-sangat peka terhadap firman Tuhan. Dia itu sangat-sangat peka terhadap tindakan-tindakan yang benar yang seharusnya dia lakukan. Tapi kok sekarang setelah Tuhan sembuhkan dia, Tuhan kasih hidup lagi 15 tahun. Kok sekarang Hizkia jadi berubah? Hizkia jatuh ke dalam dosa. Hizkia sebelumnya itu sangat bergantung pada Tuhan. Tapi kemudian Hizkia seolah-olah tidak peduli kepada yang lain selain dirinya sendiri. Hizkia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Nah anak-anak sekalian, dari pelajaran Hizkia ini, Ibu mau kasih kalian 2 hal. Kalian lihat 2 hal dosa yang membuktikan bahwa Hizkia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Yang pertama dicatat, Hizkia memperlihatkan kekayaannya. Kenapa Hizkia memperlihatkan kekayaannya kepada Raja Babel? Karena itu adalah bukti bahwa Hizkia sedang mengandalkan dirinya sendiri. Hizkia sedang mengandalkan kekuatan kerajaannya sendiri. Dulu waktu bangsa Asyur datang, Hizkia itu sangat ketakutan. Lalu Hizkia berkata, Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang bisa melawan kerajaan itu. Padahal emang zaman itu mereka belum punya tuh yang namanya emas, perak, lalu persenjataan-senjataan. Emang mereka gak punya? Mereka punya kok gitu. Tapi kenapa Hizkia berdoa kepada Tuhan? Karena Hizkia tahu dia harus bergantung pada Tuhan. Tapi kok sekarang waktu Raja Babel datang, dia malah menunjukkan kesombongan dia. Dia menunjukkan kekayaan dia. Dia menunjukkan kekuatan dia sendiri. Lihat, kami punya kekayaan yang sangat besar. Kami adalah kerajaan yang sangat baik. Kami kerajaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kami kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan yang sangat kaya. Jadi Hizkia itu mulai membanggakan kerajaannya sendiri. Padahal anak-anak Yehuda itu bukan kerajaan yang besar. Yehuda adalah kerajaan yang cukup kecil. Dibandingkan dengan Israel utara saja, Yehuda itu adalah kerajaan yang kecil. Kalau Israel saja bisa kalah pada Asyur, maka Yehuda itu akan sangat mudah kalah juga dengan Asyur. Dan maka Yehuda juga sebenarnya bisa sangat mudah kalah oleh bangsa-bangsa lain, kalah oleh bangsa Babel. Apalagi dari firman Tuhan kita tahu, apa yang membuat umat Tuhan itu menang dalam semua peperangan? Hanya Tuhan yang bekerja di antara mereka. Apa yang membuat bangsa atau umat Tuhan itu kalah dalam sebuah peperangan? Karena Tuhan ingin mereka kalah. Tuhan tidak menyertai mereka. Ada dosa yang mereka lakukan. Padahal seharusnya Hizkia tahu harta yang paling besar dalam kerajaan Yehuda bukanlah emas, perak, rempah-rempah, minyak, persenjataan, perbendaraan. Harusnya bukan itu harta yang paling besar. Tetapi apa? Harta terbesar kerajaan Yehuda adalah Tuhan. Kalau Hizkia mau ingat saja ya kejadian yang dulu. Kejadian yang beberapa tahun yang lalu. Waktu Asyur mau berusaha mengalahkan mereka. Siapakah senjata yang dikeluarkan oleh Hizkia? Hanya Tuhan. Tuhanlah harta yang paling besar yang dimiliki oleh rakyat Yehuda. Yang dimiliki oleh kerajaan Yehuda. Hizkia bergantung total kepada Tuhan. Tetapi sekarang mengapa Hizkia seolah-olah lupa bahwa harta paling besar dari kerajaan Yehuda adalah Tuhan. Hizkia itu mulai dibutakan, Hizkia mulai melihat harta kerajaan ini apa? Emas, perak, minyak, rempah-rempah, dan seterusnya. Nah dari sini kita lihat satu hal, yaitu apa? Hizkia mulai membanggakan kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita lihat apa? Hizkia tidak lagi peduli kepada orang lain. Dulu waktu Israel itu waktu Yehuda itu mau dikalahkan oleh Asyur, Hizkia itu berdoa kepada Tuhan untuk seluruh rakyat, bukan untuk dirinya sendiri.
Hizkia gak berdoa, Tuhan tolong saya, biarkan itu rakyat mau mati sama Asyur, biarin aja, yang penting saya selamat. Enggak, Hizkia gak bilang gitu. Hizkia bilang apa? Kasihanilah kami ya Tuhan, kami kerajaan ini, kami adalah umat-Mu, kasihani kami. Tetapi sekarang waktu Yesaya berkata, gara-gara kamu memberitahu semua itu kepada Raja Babel, nanti kamu akan dibuang, keturunanmu akan dibuang. Lalu Hizkia hanya berpikir apa? Yang penting saya aman, yang lain terserah mau seperti apa. Yang penting saya sendiri aman. Nah anak-anak sekalian, dari sini kita lihat apa? Hizkia sudah mulai egois kepada dirinya sendiri. Hizkia tidak lagi berpikir tentang kerajaan Tuhan. Hizkia tidak lagi berpikir tentang bangsanya, tentang orang-orangnya, tentang rakyatnya. Hizkia mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Hizkia tidak lagi mempedulikan orang lain. Hizkia menjadi egois. Jadi dua hal yang membuktikan bahwa Hizkia sudah jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Yaitu apa? Satu, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dua, Hizkia egois. Yang penting kebaikan diriku sendiri, yang penting saya aman, yang penting saya damai, yang lain biarkan saja. Itu dua hal yang kita pelajari anak-anak. Nah dari kisah Hizkia ini kita belajar bahwa apa? Hizkia itu bukan raja yang sembarangan loh. Hizkia itu bukan raja yang jahat sebenarnya. Dia adalah raja yang sangat baik. Tapi sebaik-baiknya Hizkia, dia masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Kita bilang kita sudah percaya Tuhan Yesus, kami sudah jadi orang Kristen, sudah cinta Tuhan, sudah percaya Tuhan dan seterusnya. Tapi itu tidak membuat kita menjadi orang yang kebal terhadap dosa. Kita jadi kalau ada dosa kita datang-datangin lalu ayo coba mengalahkan kami, nggak bisa kan. Nggak gitu. Kita itu tetap bisa jatuh ke dalam dosa meskipun kita sudah menjadi orang Kristen. Meskipun kita misalnya ya menjadi orang yang sangat baik seperti Hizkia, tapi tetap godaan dosa itu masih mungkin membuat kita jatuh. Nah anak-anak sekalian, karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah kepada Tuhan seperti ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kenapa Tuhan harus mengajarkan ini? Ada 3 hal yang Ibu mau kita hafalkan bersama-sama. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa seperti ini? Yang pertama, karena kita itu adalah orang yang lemah. Sebaik apapun kita jadi orang Kristen, kita tetap adalah orang yang lemah. Meskipun kita sudah jadi Kristen, kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang lemah, maka kita mesti meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Hizkia tadi ya di awal hidupnya. Waktu dia itu tahu dia bisa jatuh dalam dosa, dia segera memohon kepada Tuhan. Waktu dia tahu Asyur akan mengalahkan dia bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengajar kita berdoa demikian? Supaya kita itu sadar bahwa kita itu sedang ada di dalam peperangan. Peperangan apa? Apakah peperangan senjata, bawa pedang, bawa ini? Bukan. Kita sedang ada di dalam peperangan antara diri kita dan juga dengan keinginan diri kita. Keinginan-keinginan yang berdosa. Kita sering kali meskipun kita sudah jadi anak-anak Kristen, kita sering kali digoda dengan perasaan malas misalnya. Males belajar ngapain belajar lah, capek lah, yang penting aku bisa tidur, bisa main game, bisa suka-suka sendiri. Nah itu sebenarnya salah satu godaan. Kita sebenarnya sedang berperang dengan godaan-godaan seperti itu. Godaan kemalasan, godaan kecanduan misalnya dengan video game atau dengan apa. Godaan-godaan yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengajar kita jangan bawa kami ke dalam pencobaan? Karena kita perlu disadarkan bahwa kita sedang ada di dalam peperangan. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus mengajar kita supaya jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Supaya kita itu percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup melepaskan kita dari yang jahat. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menguatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah anak-anak sekalian, dalam hidup kita itu masih sangat mungkin jatuh ke dalam dosa. Kita masih punya keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Dan kita tidak mungkin menang melawan keinginan-keinginan tersebut kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita. Nah di dalam Injil dikatakan ya bahwa Tuhan Yesus sudah mengalami semua itu bagi kita. Apakah Yesus pernah dicobai? Ya. Apakah Tuhan Yesus pernah mengalami kesulitan, godaan yang begitu besar supaya dia segera jatuh dalam dosa? Iya, Yesus pernah mengalami cobaan seperti itu.
Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Yesus jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Dia tahu betapa susahnya kita berperang melawan dosa. Tetapi Yesus menang melawan dosa. Dan Yesus berkata, kamu semua yang percaya kepadaku, kamu dipersatukan dengan Kristus. Dan kamu punya kuasa yang diberikan oleh Kristus. Kuasa apa? Bukan kuasa supaya jadi superhero, tapi kuasa untuk bisa mengalahkan dosa. Kuasa supaya kita bisa mau hidup buat Tuhan dan memenangkan peperangan melawan keinginan-keinginan berdosa seperti itu. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah mematikan seluruh kuasa dosa. Dan Yesus memberikan kepada kita kuasa untuk apa? Melawan keinginan-keinginan kita yang berdosa. Supaya kita bisa menang. Supaya kita tidak terus jatuh ke dalam dosa. Maka anak-anak sekalian, sekali lagi Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa? Karena satu, kita adalah manusia yang lemah. Kita bisa jatuh. Dua, kita sadar kita sedang ada di dalam peperangan rohani ini. Dan ketiga, kita juga sadar hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita. Yesus yang sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit. Dialah yang memberikan harapan pada kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengalahkan dosa. Untuk kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Untuk kita bersandar pada Tuhan seumur hidup kita. Inilah salah satu hal yang bisa kita pelajari dari permohonan ke-6 dari doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah menang mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa di atas kami. Tapi kami tahu Tuhan, meskipun demikian Tuhan masih belum menggenapi seluruhnya secara sempurna. Kami tinggal di dalam dunia ini, kami masih bisa jatuh ke dalam keinginan-keinginan kami yang berdosa. Bukan karena kami dikuasai dosa, tapi karena kami masih punya keinginan-keinginan yang mau jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, beri kepada kami kuasa untuk kami mengalahkan setiap keinginan-keinginan berdosa tersebut. Dan biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan sampai pada waktunya Kristus datang kedua kali. Waktu Tuhan menggenapkan segala sesuatunya. Pada saat itu kami tidak lagi diikat oleh dosa, kami tidak lagi punya keinginan-keinginan berdosa. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk jadi anak-anak yang cinta Tuhan seumur hidup kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami ingin ya Tuhan seumur hidup kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak bersyukur sekali ya untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar hari ini. Seri doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi itu menguatkan kita ketika kita menghadapi percobaan-percobaan, kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Ingat firman Tuhan tadi. Mari kita sama-sama menutup dengan lagu pujian Lord I Want to be a Christian sebagai suatu ungkapan Tuhan tolong. Walaupun ada kesulitan dalam hidup, ya, biar aku tidak mundur, biar aku ingat Tuhan, dan aku tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, bait ke-1 dan keduanya saja, lalu kita akhiri pemahaman Alkitab kita hari ini. Lord, I want to be a Christian in my heart, Lord, I want to be a Christian in my heart, Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart, Lord,
Anak-anak, sampai jumpa di acara PA Anak berikutnya minggu depan. Lanjutan seri doa Bapa Kami. Sampai jumpa.